Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hanya oleh karena anugerah Allah saja, kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Hari ini, kita memasuki hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Diaken Tangi Reka Ricardo Simamura. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga. Oh
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Ya Bapa sumber rahmat dan kasih karunia, Engkau setia dan tidak jemu memperhatikan perbuatan dan perilaku kami. Di hadapan Allah yang Maha Tahu kami mengaku. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan 39. Perintah hidup baru pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39 yang menyatakan,
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan dan ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersatu hati untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kami mau mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami mau agar setiap berkat yang telah dikaruniakan kepada kami dapat menjadi langkah kami ke depannya ya Bapa. Sebentar kami akan membaca sebagian firman-Mu dan merenungkannya. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Alkitab hari ini dari Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya
selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan untuk duduk. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman yang sudah kita baca ingin menyatakan awal mula bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan sesuai dengan tema ibadah kita pagi ini. Cerita Nuh pastinya sudah berulang kali kita mendengarkannya, baik dari kita pada waktu masih kanak-kanak ataupun sampai saat ini. Perikop bacaan ini menyuruh kita untuk mencermati kembali, untuk belajar dari hidup Nuh, mendapat kasih karunia Tuhan, walaupun pada masa itu manusia melakukan dosa yang sangat banyak di mata Tuhan. Dalam kitab Kejadian dibahas tentang penciptaan manusia dan alam beserta isinya. Dan juga tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, tetapi walaupun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan keselamatan bagi manusia tersebut. Di zaman sekarang kita bisa melihat manusia ciptaan Allah makin bertambah banyak, tetapi manusia itu tidak hanya bertambah banyak, melainkan manusia itu juga semakin jahat. Hal ini dapat kita lihat dalam perikop bacaan kita pada Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1-8 pada keturunan Kain dan Set. Di mana keturunan dari Kain adalah diidentikan pada perikop bacaan ini ialah anak-anak perempuan manusia yang hidupnya tentu tidak mengindahkan Tuhan. Jika kita lihat di pasal-pasal sebelumnya seperti itu. Dan keturunan dari Set yang merupakan keturunan hidup yang saleh dan hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop bacaan kita barusan ini mau mengajarkan tentang kejahatan manusia. Karena manusia memilih untuk tidak taat. Kehidupan manusia pada saat itu menjadi rusak karena pilihan manusia itu sendiri. Padahal ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya di dalam Kejadian 1, setiap karya penciptaan Allah selalu diakhiri dengan sebuah kesimpulan, yaitu Allah melihat semuanya itu baik. Terlebih manusia yang dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia menjadi makhluk yang termulia dan menjadi puncak dari seluruh penciptaan Allah. Manusia bahkan diberi akal budi dan kuasa untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Allah. Allah menjadikan manusia dalam keberadaan yang sungguh amat baik. Tentunya Allah mengharapkan manusia hidup secara baik. Tetapi manusia ternyata jatuh ke dalam dosa karena tergoda dan memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah. Akibatnya apa? Akibatnya Allah menghalau manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dari hadapan Tuhan. Dan yang sangat memprihatinkan bisa kita lihat adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tetap memilih hidup di dalam dosa. Dosa seakan menjadi candu pada saat itu yang meracuni dan merusak hidup manusia. Di dalam pembacaan kita ini digambarkan betapa manusia mulai bertambah
tetapi juga manusia terus-menerus hidup dalam dosa dan kejahatan semakin bertambah. Kita lihat di pasal 6 ayat pertama sampai kedua menjelaskan anak-anak Allah yang mestinya hidup dalam ketaatan kepada Allah justru tergoda dengan anak-anak perempuan manusia yang hidup di dalam dosa. Ketika anak-anak Allah melihat kecantikan para perempuan manusia, mereka mengambil para perempuan itu sebagai istrinya, siapa saja yang mereka sukai. Jadi bisa saya ibaratkan suatu hubungan itu bukan didasarkan pada pernikahan yang kudus, tetapi lebih ke arah kawin cerai atau bosan lepas, tetapi hanya lebih cenderung kepada hawa nafsu serta kesukaan diri. Lebih lanjut di ayat yang ketiga Allah berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, hal itu mau menunjukkan kepada kita bahwa manusia di atas bumi akan binasa oleh peristiwa yang dijelaskan di pasal berikutnya, yaitu peristiwa air bah. Karena manusia itu adalah daging, dapat diterjemahkan di mana manusia menjadi daging dalam hal berdosa. Daging berarti kebusukan manusia. Umurnya akan 120 tahun saja. Bukan berarti umur manusia pada saat itu hanya sampai 120 tahun saja. Tetapi maksudnya ialah Tuhan sudah menunggu selama 120 tahun menantikan manusia berubah kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian akan ada penghakiman dari Allah kepada umat manusia melalui peristiwa air bah. Di ayat yang keempat dijelaskan ketika lahir dari hasil hubungan anak-anak Allah, anak-anak perempuan yang cantik itu, lahirlah orang-orang yang perkasa, orang-orang yang kenamaan, bahkan orang-orang raksasa. Sekali lagi perlu kita ingat bahwa Nuh hidup pada zaman itu. Berikutnya ialah ayat 5 sampai ayat 7 yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah melihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh manusia ini semakin lama semakin menjadi-jadi atau terang-terangan. Pekerjaan tangan Allah telah dicemarkan oleh manusia. Gambar Allah telah dihancurkan karena dosa. Terlebih di ayat yang ke-6, Allah menyesal. Melihat orang-orang seperti ini mempunyai kecenderungan hati untuk berbuat jahat atau kejahatan serta memilukan hati Tuhan. Apakah masalah tentang pernikahan saja, masalah hal nafsu, dan tentu hal-hal lain yang bersifat jahat. Sehingga Allah pilu dan sedih. Dan di ayat yang ke-7, atas perbuatan manusia, Allah memutuskan untuk menghapus manusia yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dari muka bumi ini. Dan bukan hanya manusia saja. Hewan, binatang-binatang melata, serta burung-burung di udara akan dibinasakannya. Dan pada akhir ayat ditutup lagi-lagi dengan sebab aku menyesal. Kalimat menyesal Tuhan pasti akan menimbulkan tanda tanya bagi kita. Orang bertanya-tanya, kok bisa ya Tuhan menyesal? Bukankah Tuhan tidak bisa menyesal karena Ia sempurna adanya? Ungkapan Tuhan menyesal harus diletakkan pada kenyataan bahwa hidup manusia telah menyedihkan hati Tuhan, telah menghancurkan hati Tuhan. Berbagai macam kebaikan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia pada zaman itu, ternyata ditanggapi manusia dengan keliru. Hal itu membuat Tuhan sedih karena manusia telah melakukan kejahatan. Di dalam bahasa lain, Tuhan menyesali tindakan manusia. Semestinya manusia bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bukannya melakukan berbagai macam kejahatan. Dalam rangka mengembalikan kebaikan semula saat diciptakan pada masa awal penciptaan, Tuhan akan membinasakan ciptaannya. Apakah semua akan dihapuskan? Ternyata yang kita baca tidak. Di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan kejahatan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Jika kita melanjutkan ayat bacaan kita sampai ke 9, ditulis, inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Keberadaan Nuh yang hidup takut akan Allah menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan yang salah, tetapi bahwa bukan ciptaan Tuhan yang salah, tetapi pilihan setiap pribadi yang ingin menyimpang dari rancangan Tuhan. Saya ulangi ya Bapak Ibu, keberadaan Nuh yang hidup takut akan Tuhan menunjukkan bahwa bukan ciptaan Tuhan yang salah, tetapi pilihan setiap pribadi yang ingin menyimpang dari rancangan Tuhan. Dari sekian banyak manusia di bumi, ternyata ada satu orang yang tidak membuat Tuhan bersedih, yaitu Nuh. Saya kira seperti ini firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membawanya dalam kehidupan beriman kita sehari-hari? Kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa Ibrani ken atau bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru charis. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, kasih karunia Tuhan ditunjukkannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi bisa kita lihat di Perjanjian Baru ini kasih karunia Tuhan itu bukan ditujukan untuk bangsa Israel saja, melainkan seluruh umat manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan sendiri, di mana manusia tidak mempunyai andil apapun di dalamnya. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan sendiri. Dengan kata lain, kasih karunia itu mutlak hak prerogatifnya Tuhan. Prinsip kasih karunia itu datang dari atas, dari Tuhan kepada manusia, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Padahal sesungguhnya manusia tidak layak untuk menerimanya. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi hanya pada kemurahan hati Allah. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita yang kita butuhkan untuk terus maju, meski ada godaan, pencobaan, kelemahan, dan masalah. Perikop bacaan kita mau mengajarkan kita dari cara hidup Nuh. Tuhan menilai ada sesuatu yang membuat Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan melihat ada yang berbeda dari hidup Nuh dibandingkan hidup orang-orang pada zamannya. Ini sangat penting sekali supaya kita betul-betul mencontoh kehidupan Nuh, supaya kita mendapat kasih karunia terlebih pada situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Di tengah-tengah dunia yang rusak, Nuh berani tampil beda. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh juga mendapat kemurahan Tuhan. Nuh tidak meniru yang rusak. Nuh belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin menyampaikan keadaan manusia pada akhir zaman untuk waspada seperti Nuh, untuk berjaga-jaga seperti Nuh, dan untuk hidup dalam kasih karunia Allah seperti Nuh. Jadilah orang yang mau belajar hidup benar, karena kita orang bersalah, kita juga orang berdosa. Tentu kita banyak kekurangan dan kesalahan, tetapi kabar baiknya ialah firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau dengan rendah hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, maka kita dibenarkan oleh firman itu. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, maka firman kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Ini catatan saya yang pertama. Hidup memperoleh kasih karunia, hidup mendapat kasih karunia, kita mau belajar hidup secara benar. Yang kedua ialah Nuh belajar hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saya percaya kalau kita belajar hidup benar, maka kita akan semakin diproses untuk tidak berbuat salah. Sehingga muncul kata hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela mungkin hampir sama dengan dikatakan hidup yang penuh dengan integritas atau berintegritas. Tetap lakukan hal yang benar walaupun tidak dilihat banyak orang. Tetap lakukan hal yang benar walaupun tidak populer. Tetap lakukan hal yang benar walaupun ada resiko-resiko di dalamnya. Tetap lakukan hal yang benar asal Tuhan disenangkan.
Hidup berintegritas baik yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, hubungan kita terhadap atasan dan sesama rekan kerja, atau baik dalam pelayanan kita yang lakukan, atau bahkan dalam pendidikan yang kita jalani saat ini. Dan yang terakhir saya mau mengambil poin yang ketiga ialah Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Kita melihat hari ini filosofi dunia mengatakan berteman dengan orang bodoh jadi bodoh. Berteman dengan orang pintar belum tentu pintar. Tapi kita bisa dibuatnya lebih bodoh dan dibodohi oleh keadaan dunia. Kadang di situasi seperti ini, situasi sulit saat ini, kadang kita mengharapkan bantuan dari teman-teman kita atau sekitar kita, atau orang-orang yang mungkin kita anggap bisa kita andalkan, bisa kita harapkan untuk menolong kita. Tapi yang kita dapat belum tentu. Mari kita belajar naikkan cara pergaulan kita, cara pergaulan yang baik terhadap Tuhan. Pergaulan kita yang tinggi, pergaulan kita dengan Allah langsung. Saya percaya orang yang bergaul dengan Allah, pasti Allah akan memberitahu apa saja yang terbaik di hidupnya. Kalau kita bergaul dengan Allah, Allah juga memberitahu rencana apa yang terbaik bagi hidup kita. Dan saya percaya kalau kita bergaul dengan Allah, berarti kita ada kedekatan dengan Allah, ada keintiman dengan Dia. Saya percaya juga kalau orang yang bergaul hidup dengan Allah juga diberikan hikmat. Cara apa, langkah apa, bagaimana untuk memutuskan, bagaimana untuk bicara, bagaimana untuk bertindak, dan bagaimana untuk bersikap. Sebab ada tertulis di Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 menyatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita meniru cara hidup seperti Nuh. Yang pertama kita kerjakan ialah belajar hidup benar. Bukan hanya terima Yesus, belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang kedua ialah kalau kita sudah menerima firman Tuhan, firman menjadi daging atas kehidupan kita. Maka kita percaya kita belajar untuk hidup tak bercela, dan yang perlu kita kembangkan ialah kita mau bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, bersekutu dalam doa, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka ada ketenangan dalam hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang rusak, yang jahat dan yang hancur, Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia. Namun juga Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan. Pada kisah Nuh, Tuhan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Nuh dituliskan hidup tak bercela, namun dampaknya apa? Dampaknya keluarganya, anak-anaknya, menantunya pun diselamatkan. Saya mau menutup renungan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita buka Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai dengan 7. Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai dengan 7. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh mempunyai iman kepada Allah. Mari kita belajar beriman. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kita mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Kalau ada iman, maka dipastikan hidup kita juga berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa upah yang didapatkan oleh Nuh? Nuh belajar untuk taat. Nuh belajar mendengarkan, Nuh belajar melakukan firman Tuhan, dan upahnya ialah Nuh dan keluarganya diselamatkan.
Saya percaya kalau kita mulai beriman pada hari ini, belajar taat mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan bisa selamatkan keluarga kita. Tuhan selamatkan dengan caranya yang ajaib. Karena petunjuk Allah, sesuatu yang belum kelihatan, tapi dengan taat Nuh mempersiapkan bahtera. Tugas kita ialah taat, walaupun kita tidak pernah tahu bagaimana ke depannya situasi yang kita alami, bagaimana kondisi pandemi ini ke depannya dan lain sebagainya. Asal kita tetap melangkah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan pasti memberikan keselamatan bagi kita. Tidak ada yang rugi kalau kita ikuti firman Tuhan. Saya percaya hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup benar, hidup bercela, hidup tidak bercela, bergaul dengan Tuhan, maka keselamatan akan kita raih. Jika hari ini dan besok, kalau kemarin kita ditolong Tuhan, hari ini ditolong Tuhan, besok pun juga Tuhan pasti tolong. Karena Yesus Kristus ialah Tuhan yang pasti. Kalau kita menghidupi firman, maka langkah kita akan jelas. Masa depan kita pun akan cerah. Ada kepastian dan pengharapan. Tetaplah berharap dan kerjakanlah iman kita dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kita di NKRI, terkhusus dalam menghadapi krisis yang melanda. Karena dengan kehidupan yang rukun dan saling memperhatikan serta saling menghargai, kita akan menyaksikan berkat kasih karunia Tuhan tercurah atas bangsa dan negara kita, terlebih bagi kita beserta keluarga kita. Tetap andalkan Tuhan, jangan takut jadi orang benar, belajar hidup tidak bercela, terus bergaul dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya, amin. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita menutup mata kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia Bapa kepada kami
sampai dengan saat ini kami dapat terus hidup beserta dengan kasih karunia yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Atas firman yang telah kami baca dan kami dengar, ajar kami, mampukan kami untuk selalu hidup berdasarkan firman Tuhan, untuk hidup benar, untuk hidup tidak bercela, dan untuk hidup bergaul dengan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu, GPB, khususnya GPB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Berkatilah Ketua Majelis Jemaat kami ya Bapak, Pendeta Bapak Prianus Libat, beserta keluarga, seluruh fungsionaris PHMJ, Pelkat dan komisi, serta unit-unit misioner lainnya ya Bapak. Kami membawa gereja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadikan gereja ini sebagai gereja yang penuh berkat dan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi maupun kehidupan di sekitar kami. Tuhan, juga kami membawa bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang tercinta ini Tuhan, berkati pimpinannya dari level atas hingga level yang paling bawah, beserta seluruh jajarannya, baik TNI Polri maupun fungsi legislatif dan yudikatif ya Bapak. Tuhan, pada saat ini khusus kami berdoa untuk bencana yang kami alami. Pandemi COVID-19, Tuhan sampai saat ini kami tidak tahu apa yang terjadi ke depannya ya Bapak. Tapi Engkau tahu bahwa kasih karunia Tuhan pasti menyelamatkan kami. Berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui vaksinasi, baik melalui bantuan-bantuan yang diedarkan kepada masyarakat di Indonesia ya Bapak. Juga berkati juga tenaga-tenaga kesehatan yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang melawan virus COVID-19 ini ya Bapak. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya ya Bapak. Tuhan, di pagi hari ini kami juga memudahkan jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan sepekan mendatang. Engkau sertai dan berkati Tuhan. Baik anak-anak yang dalam masa pendidikan, baik kita orang dewasa yang dalam masa pekerjaan, ataupun mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Juga pada pagi hari ini kami juga membawa dalam tangan pengasihan Tuhan warga jemaat-Mu GPB Shalom DKI Jakarta yang saat ini mungkin sedang terbaring lemah. Kami membawa nama-nama yaitu Bapak Gresiono Santoso, Bapak J. Alasamau, Bapak Maksima Londa, Nyonya Jena Humuri, Ibu Kartika Chandra, Ibu Sri Budiati, Bapak David Sigar, Ibu Suhana Sigar, yang khususnya dalam isoman di rumah, Nyonya M. Sakwarela, Nona Mary Lohena Pesi, Bapak Sarono, Nyonya Diksi Sianenia, Nyonya Marta Rolanda, Nyonya Hase Parengkuan, Nyonya M. Lantang, keluarga Bapak Samuel Herman, Nona Kristi Kariko juga isoman dalam perawatan di rumah, Nona Kesia Kariko isoman dalam perawatan di rumah, Ibu Berliana Siregar, Nona Maduma Siregar, Nyonya DP Siahaya, Nyonya JRE Kaligis, Bapak John Samalo, Bapak SD Manafe, Nyonya Masye Manafe Sondak, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasam Prawiro, keluarga Wilyater Batubara. Tuhan, kami membawa nama-nama ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Tuhan kesehatan dari setiap orang yang kami sebutkan tadi Tuhan. Kiranya melalui obat yang mereka minum ataupun perawatan medis lainnya, tangan Tuhan pasti menolong dari setiap orang-orang ini ya Bapak. Juga kepada warga jemaat-Mu yang belum kami sebutkan sebelumnya ya Bapak, kiranya Tuhan mau menolong, menyembuhkan dan memberikan kesehatan kepada mereka. Juga pada hari ini kami juga membawa khusus keluarga-keluarga yang ada di GPB Jemaat Shalom DKI Jakarta, keluarga Jan Sokto Purba, keluarga Mona Lisa Isigar, keluarga Nyonya S.M. Tiari, keluarga Mary Noya, keluarga Patrick Dwi Rahardi, dan keluarga Frans Yudo Simangunsong. Bapak, kami membawa juga terkhusus keluarga-keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan, berikan kelimpahan berkat kepada mereka,
Berikan berkat kesehatan juga kepada mereka dalam menjalani hari-hari ke depannya, Bapa. Kami juga mengucap syukur atas setiap kami yang pada minggu berjalan nanti mengalami pertambahan usia, baik melalui usia kelahiran, pertambahan usia pernikahan, ataupun pertambahan anggota baru di dalam keluarga. Kami mengucap syukur kiranya melalui sukacita yang kami rasakan, kami dapat merasakan kasih karunia Tuhan ada sampai dengan saat ini. Bapa Tuhan kami mohon ampun ya Bapa, atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, terlebih maupun tindakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ucapan terima kasih majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan diaken Bapak Tangi Simamora dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 4 Agustus 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting, juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta dimulai pukul 19.30 WIB. Link meeting ID, passcode, dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Demikianlah pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.